Kamu nggak perlu jadi mahasiswa Harvard buat bisa belajar sehebat mereka. Mereka nggak lebih pintar dari kamu kok. Mereka cuma pakai 4 teknik simpel yang bakal saya bagikan di sini. Rahasia sebenarnya bukan belajar lebih lama, tapi belajar lebih pintar. Kalau kamu merasa sudah baca tapi nggak ingat apa-apa, atau sudah belajar tapi nilai nggak naik, itu tandanya teknik belajarmu kurang efektif. Begini cara mahasiswa Harvard menyerap ilmu lebih cepat dari 99% orang lainnya. 1. Active recall atau teknik. Mengingat aktif. Setelah menyelesaikan satu bab atau satu materi, jangan langsung lanjut ke bab berikutnya. Berhenti sejenak, tutup bukumu rapat-rapat, dan biarkan otakmu berkeringat. Pertama, paksa otakmu. Bekerja, belajar yang efektif itu memang harus terasa sedikit melelahkan. Saat kamu berusaha mengingat tanpa melihat catatan, otakmu sedang membangun jalur saraf yang lebih kuat. Semakin sulit kamu mencoba mengingatnya sekarang, semakin sulit materi itu akan hilang dari ingatanmu nanti. Kemudian, buat kuis mandiri, tuliskan 5 pertanyaan kunci yang merangkum inti dari bab tersebut. Anggap saja kamu sedang membuat soal ujian untuk dirimu sendiri. Lanjutkan dengan jawab tanpa menyontek. Jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut hanya mengandalkan memori. Jangan tergoda untuk mengintip buku meski hanya sekilas, tanpa catatan, tanpa alasan. Dan cek dan perbaiki. Setelah selesai menjawab semuanya, barulah buka bukumu kembali untuk melihat bagian mana yang salah atau terlupakan. Fokuslah pada bagian yang bolong itu. 2. Teknik Feynman. Teknik Feynman adalah cara terbaik untuk mengetes apakah kamu benar-benar paham atau cuma sekadar hafal. Teknik ini punya prinsip. Jika kamu tidak bisa menjelaskannya secara sederhana, berarti kamu belum cukup memahaminya. Prinsipnya, belajar, pahami, lalu ajarkan. Pilih satu topik, lalu jelaskan dengan kata-kata sederhana seolah-olah kamu sedang mengajar anak kecil umur 5 tahun. Perbaiki penjelasanmu sampai benar-benar jelas. Kalau kamu bisa menjelaskan dengan simpel, berarti kamu sudah paham. Jangan hanya jadi pembaca pasif. Jadilah guru bagi dirimu sendiri dengan 4 langkah ini. Pertama, pilih topik dan pura-pura. Mengajar. Ambil selembar kertas kosong dan tulis judul topik yang sedang kamu pelajari. Bayangkan kamu sedang berdiri di depan kelas yang isinya anak kecil umur 5 tahun atau seseorang yang sama sekali tidak tahu bidang tersebut. Kedua, gunakan bahasa manusia, bukan bahasa buku. Tuliskan penjelasan topik tersebut di kertas. Tantangannya, hindari istilah teknis atau jargon yang rumit. Jika kamu harus menggunakan kata yang sulit, kamu wajib menjelaskan arti kata itu sesederhana mungkin. Gunakan analogi atau perumpamaan yang ada di kehidupan sehari-hari agar lebih mudah ditangkap. Ketiga, temukan lubang dalam penjelasanmu. Saat kamu mulai menjelaskan dan tiba-tiba merasa bingung, macet, atau mulai menggunakan kalimat yang muter-muter, disitulah letak kelemahanmu. Itu adalah bagian yang belum kamu pahami sepenuhnya. Berhenti sejenak, balik lagi ke buku sumber, dan pelajari bagian itu sampai kamu bisa menjelaskannya selancar bagian lainnya. Keempat, sederhanakan dan rapikan. Baca ulang penjelasanmu dengan suara keras. Jika terdengar masih kaku atau membingungkan, sederhanakan lagi. Terus asah sampai penjelasanmu menjadi sebuah cerita pendek yang masuk akal dan sangat mudah dicerna. Intinya, teknik ini memaksa kamu membedah konsep yang rumit menjadi bagian-bagian kecil yang logis. Saat kamu mampu menyederhanakan sesuatu yang sulit, artinya kamu sudah memiliki kendali penuh atas ilmu tersebut. 3. Aturan 50-10 atau manajemen energi, bukan waktu, jangan belajar berjam-jam tanpa henti. Gunakan pola. 50 menit belajar, 10 menit istirahat. Ulangi siklus ini. Banyak orang mengira belajar 5 jam non-stop adalah sebuah prestasi. Padahal itu adalah cara tercepat menuju burnout atau kelelahan mental. Otak manusia punya batasan untuk fokus secara tajam. Inilah cara kerja aturan 50/10. Awali dengan sesi fokus intens, 50 menit. Selama 50 menit, curahkan seluruh perhatianmu hanya pada satu tugas. Jangan multitasking. Otak butuh waktu sekitar 10-15 menit hanya untuk masuk ke mode deep work atau fokus mendalam, jadi durasi 50 menit adalah waktu yang ideal untuk menyelesaikan pekerjaan yang signifikan. Kemudian istirahat berkualitas 10 menit. Ini adalah bagian terpenting. Gunakan 10 menit ini untuk menjauh dari layar HP atau buku. Lakukan peregangan, minum air putih, atau sekadar melihat pepohonan hijau.
Tujuannya adalah memberikan waktu bagi otak untuk melakukan konsolidasi memori, proses di mana otak menyimpan informasi yang baru saja dipelajari secara otomatis. Tips ampuh agar teknik ini berjalan baik yaitu aktifkan mode pesawat dan tanpa notifikasi. Satu denting notifikasi WhatsApp bisa menghancurkan fokus yang sudah kamu bangun susah payah. Masukkan HP ke mode pesawat atau taruh di ruangan lain. Jangan biarkan dunia luar menginterupsi aliran belajarmu. Tips: sistem sesi, the power of cycles. Lakukan sebanyak 3-4 sesi. Jika kamu melakukan ini, kamu sebenarnya sudah belajar secara efektif selama kurang lebih 3 jam dengan kualitas yang jauh lebih tinggi daripada belajar 6 jam tapi diselingi main HP. Alasan ilmiahnya, sains menunjukkan bahwa fokus kita menurun drastis setelah 50-60 menit. Dengan memberikan jeda 10 menit, kamu seperti melakukan restart pada otak, sehingga di sesi berikutnya, tingkat kefokusanmu kembali ke angka 100%. Satu tips tambahan, selama istirahat 10 menit, jangan buka media sosial. Scrolling TikTok atau Instagram justru membuat otakmu bekerja memproses informasi baru yang tidak penting, sehingga otak tidak benar-benar istirahat. 4. Lingkungan belajar otak kita menghubungkan tempat dengan kebiasaan. Cari tempat yang bebas gangguan. Pilih satu tempat khusus untuk belajar, misalnya meja belajar tertentu atau perpustakaan. Pastikan tempatnya tenang dan jauh dari distraksi gadget. Pernahkah kamu merasa sangat mengantuk saat belajar di atas kasur? Itu karena otakmu sudah terprogram bahwa kasur sama dengan tidur. Untuk belajar secara maksimal, kamu harus memutus hubungan itu dan menciptakan hubungan baru. Pertama, pisahkan tempat istirahat dan tempat kerja. Jangan pernah belajar di tempat yang biasanya kamu gunakan untuk bersantai. Pilih satu area khusus, meskipun hanya pojok kecil di meja makan atau satu meja tertentu di perpustakaan. Tetapkan aturan tegas. Di meja ini saya hanya belajar. Jika ingin main HP atau melamun, berdirilah dan pindah ke tempat lain. Ini disebut teknik environmental conditioning. Kedua, minimalisir gangguan visual dan digital. Mata kita sangat mudah teralihkan oleh gerakan atau benda yang berantakan. Bersihkan mejamu dari benda-benda yang tidak perlu. Yang paling penting, jauhkan HP dari jangkauan pandangan. Jika kamu melihat HP, otakmu akan terus-menerus menggunakan energi hanya untuk menahan diri agar tidak membukanya. Ketiga, gunakan audio untuk membangun dinding. Fokus. Suasana tenang bukan berarti harus sunyi senyap tanpa suara. Kadang, kesunyian total justru membuat bunyi kecil jadi sangat mengganggu. Gunakan white noise, seperti suara hujan, kipas angin, atau ombak. Atau musik klasik, musik tanpa lirik tidak akan mencuri fokus bahasamu, sehingga kamu bisa tetap berkonsentrasi pada apa yang kamu baca. Keempat, ritual memulai atau trigger. Ciptakan sebuah ritual kecil sebelum mulai. Misalnya, nyalakan lampu meja, pakai headphone, atau minum segelas air. Ritual ini adalah sinyal bagi otak untuk berkata, "Oke, saatnya masuk ke mode serius." Kesimpulan, kamu tidak perlu motivasi yang besar jika kamu punya lingkungan yang mendukung. Ubah tempatmu, maka perilakumu akan berubah secara otomatis. Itu tadi 4 teknik belajar ala mahasiswa Harvard yang bisa kita adaptasi buat meningkatkan kualitas hidup kita sehari-hari. Ingat ya, rahasia orang sukses itu bukan karena mereka punya waktu lebih banyak, tapi karena mereka tahu cara pakai otak mereka dengan lebih pintar. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Tulis di kolom komentar, apa hambatan belajar terbesar yang lagi kamu hadapi sekarang? Mari kita diskusi dan cari solusinya bareng-bareng. Saya Radian X, sampai jumpa di video tips produktivitas selanjutnya.